Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan final project kami yang berjudul pemanfaatan minyak kedelai sebagai bahan baku produksi biodiesel yang beranggotakan Ajeng, Diartana, dan Rena dari NPM 15, 20, dan 28. Baik, pada bagian pendahuluan ini, kami menjelaskan kedelai atau glycine max adalah tanaman polong-polongan yang berasal dari Asia Timur dan kini menjadi komoditas yang penting dalam sektor pertanian global. Kedelai dikenal dengan kandungan gizinya yang luar biasa, termasuk protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Keunggulan ini menjadikannya bukan hanya sebagai bahan pangan bergizi, tetapi juga multifungsi dalam berbagai industri. Dengan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai kondisi lingkungan, kedelai dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis, menjadikannya tanaman strategis yang dapat dikembangkan di Indonesia. Tanaman ini biasa diusahakan pada musim kemarau karena tidak memerlukan air dalam jumlah yang besar. Setiap biji kedelai memiliki perbedaan fisik, mulai dari warna, ukuran, hingga bentuk. Komposisi asam lemaknya juga dipengaruhi oleh varietas kedelai dan kondisi iklim tempat tumbuhnya. Dalam 100 gram kedelai, terdapat sekitar 35 gram protein, 35 gram karbohidrat, dan 18-20 gram lemak, ditambah dengan berbagai kandungan gizi lainnya. Menurut suatu penelitian, komposisi kedelai terdiri dari 40% protein, 20% lipid, 17% selulosa dan hemiselulosa, 7% gula, 5% serat kasar, dan 6% abu. Menariknya, 85% dari lemak kedelai adalah asam lemak tidak jenuh yang bebas kolesterol. Dengan minyak kedelai mengandung fosfolipid penting seperti lecitin, sepalin, dan lipositol. Minyak kedelai memiliki keunggulan khas dibandingkan minyak nabati lainnya. Minyak ini mengandung asam lemak tak jenuh dalam jumlah yang tinggi, yang membuatnya sangat berguna dalam pembuatan biodiesel, bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan efisien. Biodiesel atau fatty acid methyl ester dihasilkan melalui proses transesterifikasi minyak dengan alkohol. Biodiesel memiliki angka setana yang tinggi, pelumasan yang baik, serta emisi yang rendah, menjadikannya pilihan bahan bakar yang ramah lingkungan. Proses produksi biodiesel tradisional menggunakan katalis asam atau basa, namun jenis katalis ini memiliki beberapa kelemahan, seperti sifat korosif dan dampak lingkungan yang kurang baik. Sebagai solusinya, katalis heterogen lebih disarankan karena mudah dipisahkan, lebih ramah lingkungan, dan dapat digunakan kembali. Penelitian terbaru telah mengembangkan biodiesel menggunakan katalis dari bahan alami, seperti lepung cengar yang diimpregnasi NaOH dan kulit tiram yang diubah menjadi kalsium oksida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan modifikasi katalis ini, proses produksi biodiesel bisa lebih efisien dengan yield yang lebih tinggi dan waktu reaksi yang lebih singkat. Melalui pengembangan lebih lanjut, pemanfaatan biomasa seperti cangkang telur ayam sebagai sumber kalsium oksida dapat meningkatkan kualitas biodiesel dan mengurangi biaya produksi. Proses ini menjanjikan hasil yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan, membuka peluang baru bagi industri biodiesel yang berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi. Isi dari metodologi ini merupakan proses produksi minyak kedelai dan proses produksi biodiesel minyak kedelai. Nah, yang pertama, proses produksi minyak kedelai, di mana minyak kedelai diproduksi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pengukusan dan pengeringan, di mana biji kedelai dikukus untuk melunakkan tekstur, lalu dikeringkan dengan oven untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya ada tahap penghancuran, di mana menggunakan mesin hammer mill tipe disk untuk memecah biji menjadi partikel lebih kecil. Yang ketiga ada ekstraksi. Ini dilakukan dengan cara pres hidrolik untuk memisahkan minyak dan bungkil. Nah, yang terakhir ada analisis kualitas, di mana viskositas diukur dengan cara automatik, viscosity system, dan densitas dengan density meter. Nah, hasil utamanya itu berupa minyak kedelai sebagai minyak nabati dan bungkil bagi pakan ternak. Selanjutnya ada produksi biodiesel dari minyak kedelai. Yang pertama,
Ada pencampuran bahan baku di mana minyak kedelai, metanol, dan katalis dicampur di tangki penyimpanan sebelum masuk ke reaktor. Selanjutnya ada reaksi transesterifikasi, di mana reaksi ini menghasilkan biodiesel dan gliserol. Selanjutnya ada pemurnian biodiesel. Ini dilakukan dengan sperator, sentrifugal, pencampuran pencucian, dan pengeringan vakum hingga kadar air di bawah 0,1%. Yang terakhir ada pemurnian gliserol. Ini melibatkan pencampuran bahan kimia, pemisahan asam lemak, dan distilasi untuk meningkatkan kemurnian gliserol hingga 80%. Nah, pada diagram alir ini menunjukkan urutan proses dari ekstraksi minyak hingga pemurnian biodiesel dan gliserol. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini di poin 3.1 itu simulasi produksi biodiesel dari minyak kedelai menggunakan SuperPro Designer. Proses produksi biodiesel dari minyak kedelai dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu reaksi, pemurnian biodiesel, dan pemurnian gliserol. Dan pada tahap reaksi ini melibatkan tangki penyimpanan untuk metanol, katalis, dan minyak kedelai, 2 reaktor, serta separator sentrifugal. Minyak kedelai dari tangki penyimpanan dialirkan ke reaktor pertama, di mana 90% campuran metanol katalis ditambahkan. Proses ini menghasilkan biodiesel dan gliserol dengan konversi reaksi mencapai 90%. Hasil dari reaktor pertama dipisahkan dalam separator sentrifugal untuk memisahkan minyak yang tidak bereaksi, biodiesel, dan fase kaya gliserol. Campuran kemudian diproses ulang di reaktor kedua dengan kondisi operasi serupa menghasilkan efisiensi total 99%. Kemudian di tahap selanjutnya ada pemurnian biodiesel. Jadi di sini tuh biodiesel mentah dicuci dengan air ber-pH 4,5 untuk menetralkan katalis dan menghilangkan asam lemak bebas. Pemisahan air dilakukan di separator sentrifugal. Sementara kadar air biodiesel dikurangi dari 2,2% menjadi 0,1% menggunakan sistem pengering vakum. Proses ini tuh memastikan biodiesel memenuhi standar kualitas. Selanjutnya ada tahap pemurnian gliserol. Gliserol diproses untuk menghilangkan metanol, asam lemak, dan kontaminan lainnya hingga mencapai kemurnian 80%. Proses melibatkan pencampuran dengan asam atau HCl, pemisahan asam lemak melalui sentrifugasi, serta distilasi untuk memisahkan metanol dan meningkatkan kemurnian gliserol. Gliserol hasil akhirnya dijual ke industri dengan harga 0,33 USD per kg-nya. Pada poin 3.2 atau keseimbangan massa, jadi produksi biodiesel dari minyak kedelai menggunakan simulasi SuperPro Designer dilakukan melalui beberapa tahapan proses, di mana total massa baku yang masuk ke sistem harus seimbang dengan total massa produk yang dihasilkan, termasuk sisa-sisa atau produk sampingan. Jadi secara keseluruhannya, jika dihitung total massa yang masuk ke dalam sistem termasuk minyak kedelai, metanol, katalis, HCl, dan air, jumlahnya itu adalah 3.330,54 kg per jam. Di sisi lain, massa yang keluar dari sistem mencakup biodiesel sebanyak 2.203,49 kg per jam, gliserol sebanyak 453,43 kg per jam, residu pemurnian sebanyak 60,48 kg per jam, uap air sebanyak 100,10 kg per jam, dan produk samping lainnya. Total massa yang keluar ini juga mencapai 3.330,54 kg, yang menunjukkan bahwa sistem sudah memenuhi prinsip keseimbangan massa atau mass balance. Proses ini tuh menunjukkan bahwa teknologi produksi biodiesel melalui simulasi SuperPro Designer dapat digunakan untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku dan meminimalkan sisa produksi. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mensimulasikan proses produksi biodiesel dari minyak kedelai menggunakan perangkat lunak SuperPro Designer. Hasil simulasi menunjukkan bahwa proses transesterifikasi menghasilkan biodiesel dengan efisiensi reaksi total sebesar 99%. Proses pemurnian yang menggunakan separator sentrifugal dan sistem distilasi mampu memastikan kualitas biodiesel dengan kadar air kurang dari 0,1%,
sesuai dengan standar industri. Selain itu, prinsip keseimbangan massa dalam sistem produksi terpenuhi, di mana total massa bahan baku yang masuk setara dengan massa produk dan residu yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan efisiensi penggunaan bahan baku seperti minyak kedelai, metanol, dan katalis basa seperti NaOH. Produk samping berupa gliserol juga diproses lebih lanjut sehingga mencapai kemurnian 80%, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku di berbagai industri lain yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah dari keseluruhan proses. Penggunaan perangkat lunak Super Pro Designer memberikan keunggulan dan mensimulasikan proses secara terintegrasi, memungkinkan analisis yang mendetail di setiap tahapan produksi, serta mendukung optimasi dalam hal waktu, biaya, dan hasil produksi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minyak kedelai memiliki potensi besar sebagai bahan baku biodiesel yang efisien dan ramah lingkungan. Teknologi simulasi seperti Super Pro Designer dapat menjadi alat yang efektif untuk merancang dan mengoptimalkan proses produksi biodiesel yang berkelanjutan.